Kita minta pertanggungjawaban saudara kami Kristen. Kalau yang kalian ikuti itu yang mengaku akulah dia adalah Yesus anak Maria, kenapa dituhankan? Kenapa diibadahi? Ini perlu dijawab. Ini pertanyaan. Kenapa ajaran kalian berbeda dengan ajaran Yesus? Kenapa rumah ibadah kalian berbeda dengan rumah ibadahnya Yesus? Kenapa cara ibadah kalian berbeda dengan Yesus? Kenapa cara mentahirkan diri Yesus dengan diri kalian berbeda? Kenapa meja makanan Yesus tidak sama menunya dengan meja makanan kalian? Kenapa hari ibadah kalian berbeda dengan hari ibadahnya Yesus? Kenapa Tuhan yang disembah Yesus itu berbeda dengan Tuhan yang kalian sembah? Kenapa kitab yang diajarkan Yesus berbeda dengan kitab yang kalian ajarkan? 1000 tanya, butuh jawaban dari saudara-saudara kami Kristen. Buktikan. Karena pada level pertama, ilustrasi pertama dalam BAP, berita acara pemeriksaan terkait dengan ucapan Yesus bahwa ada penyesat mengaku akulah dia, kandidatnya yang kita temukan baru satu. Yaitu dia yang ditangkap mengaku akulah dia. Kalau ternyata itu bukan, lalu oknum yang mengaku akulah dia yang datang kepada murid Yesus itu yang mana? Ada? Gak ada. Kalau nggak ada berarti Yesus ini terindikasi apa? Katanya ada, datang kepada muridnya mengaku akulah dia, dan yang kita temukan baru satu. Ada tuh nggak ada? Ayo, ada nggak yang mengaku akulah dia? Kata Yesus ada. Kata Kristen ada nggak? Nggak ada. Kalau yang saya temukan sejauh saya belajar, hanya ada satu oknum yang mengaku akulah dia itu, yaitu yang kalian sebut Yesus. Kemungkinannya, ini pertanyaan, kemungkinannya yang mengaku akulah dia ini adalah oknum yang bukan Yesus, yang berpura-pura atau ngaku-ngaku Yesus. Itu kemungkinannya. Atau kemungkinan yang kedua, Yesus sendiri yang menjadi penyesat itu. Kemungkinan ini kita tidak mengatakan dia penyesat, enggak, tapi saudara Kristenlah yang punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada kita. Karena sampai hari ini baru satu oknum yang mengatakan akulah dia. Baru satu oknum. Tidak ada oknum lain yang datang kepada murid Yesus mengaku akulah dia ini. Baru oknum yang disalib ini. Sedangkan Yesusnya mengatakan penyesat itu datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, yang satu yang datang itu baru yang ditangkap, yang mengaku Yesus, yang mati disalib, yang disembah saudara kita Kristen. Kalau ternyata yang ditangkap, yang disalib, yang bangkit pada hari ketiga itu bukan penyesat, kalau bukan ya teman-teman, kita tidak mengatakan itu mutlak, enggak. Kita menunggu saudara Kristen kita untuk membuktikan. Tapi kalau ternyata tidak ada oknum lain yang mengaku akulah dia, selain daripada yang ditangkap, selain daripada yang bangkit pada hari ketiga ini, lalu siapa? Lalu mana?
Mana yang mengaku akulah dia selain yang ditangkap, selain yang kalian sembah? Mana? Ada? Kalau ada, naik ke sini, tunjukkan kepada kami. Kami ingin tahu di mana oknum itu mengaku akulah dia, di mana oknum itu datang kepada murid Yesus, di mana oknum itu memiliki banyak pengikut. Mana? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Hei! Oh, ternyata Oten belum ada. Kita sapa dulu. Masya Allah. Subhanallah. Jadi itu PR-nya saudara kami Kristen. Silakan naik ke sini. Kalau memang ada yang mengaku akulah dia selain yang kalian sembah itu, kasih data kepada kami supaya kami bisa kemudian menelaah. Oh, ternyata yang disembah saudara kita Kristen itu bukan satu-satunya manusia yang mengaku akulah dia, atau makhluk atau sosok yang mengaku akulah dia, tapi ada makhluk lain yang mengaku akulah dia. Nah, mana itu? Mana? Silakan ke sini jawab pada kami. Silakan yang lain. Ya, selamat siang Bang Jai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Jai, ada yang mau disampaikan Bang Jai? Kita lagi mencari kawan Kristen ini. Oke, siap. Cuma saya menyampaikan. Ya. Saya penggemarnya Bang Zuma, itu aja. Masya Allah, syukran. Makasih Bang. Iya, saya sering mengikuti Bang Zuma. Saya mau naik itu nggak pernah naik itu. Sekarang baru bisa Alhamdulillah. Bang Zuma ini. Alhamdulillah. Baik. Saya mencari-cari akunnya Bang Zuma itu sudah 1 minggu nggak ketemu. Nah ini baru saya lihat muncul di sini. Alhamdulillah. Iya. Ya, alhamdulillah sudah ketemu. Ya itu saja host. Waalaikumsalam. Iya, Oke Bang Jai, izin ya kami turunkan supaya ada kawan Kristen kita yang naik ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Zuma. Ya dek. Tadi Jadi- saya di Komal. Ya lanjut. Ya, Lanjut. selamat. Ya, jadi buka mute-nya deh, ngobrol aja sama Abang dulu. Kita sambil narik. Iya siap. Ya tadi narasinya gimana? Bang Zuma sempat kepotong nggak sama Bang Jai tadi atau ini mau dilanjutkan? Silakan Bang Zuma. Enggak, tadi saya hanya ingin mengatakan, tadi saya naik di Komal Kristen, Komal yang menghujat aparat, menghujat NKRI, menghina negara kita ini. Saya naik ke atas, mereka kalau nggak salah 7 apa 8 orang. Dikasih mereka waktu 22 menit. Saya muslim sendiri dikasih paling terakhir berbicara. Ya mereka membahas tentang toleransi. Jadi saya minta waktu untuk dikasih juga saya separuh dari mereka. Mereka kan ada 8 kali 2 kan berarti 16. Saya cuma minta 7 menit doang. Artinya ketika saya minta 7 menit, berarti kan sisa 5 menit lagi. Karena tadi udah dikasih sesi cuma 2 menit. Betul saya dikasih 4 menit kok nggak salah. Tapi yang lain juga diikutkan dikasih masing-masing sama. Ya sama aja. Sami mawon. Saya ditambah memang waktunya, tapi yang 8 orang ini juga ditambah. Ditambah juga. Ditambah juga. Toleransi katanya. Terus ini kita membahas, mereka membahas tentang keadaan Indonesia. Tapi yang dibahas apa? Al-Quran surah Al-Taubah, hadits, entah kemana-mana perginya. Bukan membahas keadaan yang sekarang. Lucu mereka gitu, lucu. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman rekam tadi, ya mereka itu sudah berbicara, sudah melampaui batas. Ya, mereka menghina sekali, menghina aparat, menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, menghina Rasulullah. Itu sudah berlebihan kali. Ya Allah. Berlebihan kali mereka. Ya, admin saya diundang terus naik, tapi saya tidak naik karena admin saya mau ngapain ke atas. Iya. Saya diundang juga, tapi kayak mana saya mau naik ke atas? Saya dikasih waktu dibatasin, dikasih waktu lagi ditambahin, tapi mereka yang 8 orang juga ditambahin, ya sama aja. Lagian mereka nggak ada ilmu, kebencian aja dibahas tentang kata Allah, katanya lebih dulu orang Arab
Ya non muslim sebut Bahannya lagu itu lama. ya Bang Zuma. Iya. Dari dulu. Betul. Nggak berkembang gitu mereka itu. Entah dari buku-buku apa yang mereka pakai. Udahlah, itu masalah Nusantara ini kita percayakan kepada pemerintah kita. Kurang apa lagi pemerintah ini terhadap kita sebagai umat beragama? Ya kan? Negara tidak membeda-bedakan suku, negara tidak membedakan kemudian agama. Semuanya baiknya. Suku-suku di Indonesia ini semuanya baik. Nggak perlu lagi bahas-bahas kayak gitu. Yang kita bahas sekarang ini, lakum dinukum waliyadin. Agamamu dilindungi negara, agamaku juga dilindungi negara. Maka kita buat garis. Agamamu ya silakan menjadi Kristen ria. Kami pun demikian adanya. Kami berislam sesuai dengan agama kami. Maka kami tidak akan menyentuh esensi dari agama kalian, baik itu istilah-istilahnya atau apapun itu. Harusnya kalian juga melakukan hal yang sama. Jangan kalian masuk menggunakan istilah-istilah Islam supaya kita tidak ribut. Silakan menjadi Kristen leluasa kalian memberitakan kitab kalian itu. Silakan Anda ajarkan kekristenan kepada siapapun. Tapi dengan Anda menjajakan Kristen, jangan menjajakan agama kalian pakai bungkusan Islam. Kitab kalian sebut Alkitab. Paulus kalian sebut Rasul. Pneumahotheos kalian sebut Roh Kudus. Kan lucu. Istilah-istilah Al-Quran, istilah Islam diambil. Katanya mau berkristen sesuai dengan agama Kristen, kok jadinya Islam? Kitabnya Islam, nabinya pembawa agamanya Islam, Tuhannya pun Islam. Jadi Kristen itu mana? Mana Kristen itu? Mana? Kristen itu mana? Untuk menandakan kalian Kristen cuman dari segi hari ibadah aja, minggu. Tapi kitabmu namanya juga Alkitab, ikut-ikut Islam. Sebutan Tuhanmu kau sebut juga Allah, ikut-ikut Islam. Terus kapan identitas kalian itu bisa kalian pakai? Kelihatannya kalian itu krisis identitas. Kitab kalian pakai Alkitab. Nama Tuhan kalian sebut Allah. Paulus kalian sebut Rasul. Alamak, sekalian aja nanti Natal kau sebut Idul Fitri. Aneh. Ya gitu juga, Bang. Ya itu makanya negara kita ini menjamin setiap negara untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Jangan agama orang yang kau jalankan, agama masing-masing. Agama orang yang kau jalankan, kayak mana ceritanya? Ini kelirunya kalian itu di situ. Cobalah sedikit ya punya wawasan keagamaan yang lebih mumpuni di dalam beragama. Ini negara kesatuan harus dijaga dengan baik. Kita yang berdialog tentang agama ini harus mewarnai diri kita dengan agama kita dong. Jangan warnai agama kalian dengan agama Islam. Jangan. Supaya tidak ada kericuhan, supaya tidak ada kemudian abu-abu. Islam, Kristen. Nah gitu. Kita saling menghargai. Ini enggak. Islamologi jadi materi andalan di STT. Lembaga kitab kalian mengatasnamakan Alkitab. Apanya itu? Hah? Krisis jati diri benar-benar. Coba lembaga gedungnya itu dirubah tuh. Gedung Lembaga Bible Indonesia. Nah itu baru top. Baru Kristen sejati. Ini di situ jelaslah lembaga Alkitab. Loh kok jadi Al-Quran? Gimana sih saudara kita ini? Katanya Kristen. Ya Kristen lah. Kok jadi lembaga Alkitab? Gedungnya besar pula tuh. Lembaga Alkitab. Alamak. Alkitab pula disebutnya di sana. Biblos atau Biblika atau Tablika. Ya jangan lari ke Indonesia lah. Lari ke kitab suci umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, jangan. Habis itu kalian yang merasa salah benar. Kalian merasa yang terzolimi.
Kalian merasa paling sakit. Wah, parah kali, bah. Alkitab loh, Alkitab itu nama lain dari Quran loh. Mana ada Alkitab di Bible? Nggak ada. Tapi kalian menganggap itu sudah biasa, sudah mendarah daging, kitab kalian itu disebut Alkitab. Saya sarankan kepada seluruh umat Islam yang berdialog tentang agama Islam Kristen, jangan pernah menyebut kitabnya saudara kita Kristen dengan sebutan Alkitab. Jangan. Hargai mereka. Kembalikan marwah kitab mereka dengan sebutan Biblos atau Biblika. Jangan kita ikut-ikutan menganggapnya kitab dengan Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Mereka punya nama sendiri kok. Seperti itu saudara-saudara. Silakan. Oke, saya mau sapa-sapa dulu Bang Zuma ya. Ya, silakan. Nyaut dulu. Bang Marsal, Bang The Power, selamat siang, selamat sore, selamat bergabung. Monitor. Iya, selamat sore. Bang Marsal dan Bang The Power ini ada sama atau Kristen? Turunkan kebencian tadi. Sebentar, Bang Marsal, Bang The Power Islam atau Kristen? Bang Marsal, Islam atau Kristen, Bang? Noise Saya ini Muslim Bang dari Marsal. kebencian. Tolong turunkan. Noise Oh ya. siap. Iya, Oh, noise. oke, izin saya turunkan dulu ya. Bang The Power. Ya, turunkan. Oke, siap. Iya. Kasih Bang. Oke. Pencet tadi. Bang The Power, Islam atau Kristen, Bang? Jaringannya merah dia ini. Kristen. Bang The Iya. Power. Oh, Kristen. Oke. Masih Kristen ya. Bangga pula nyebutnya Kristen. Oke, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Atau mau menanggapi dari narasi-narasi Bang Zuma dari awal sampai ini tadi? Tapi yang menanggapi aja itu narasi Bang Zuma tuh yang mengatakan bahwa ini menggunakan kata-kata dari Bang The Power, sebelum dilanjut, segala macam maaf, saya, ini. Bang The Power, saya instruksi sedikit. Jaringan Bang Power ini lagi tidak stabil di sini, lagi merah. Coba dikondisikan dulu Bang The Power. Bang The Power bisa dikondisikan. Bang MBN, assalamualaikum Bang MBN, selamat bergabung Bang. Bang MBN. Bang MBN, assalamualaikum. Ya monitor. Bang The Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman Muslim ditahan dulu ya permintaannya. Ini banyak yang Muslim ini yang minta naik. Biar ada diskusi, biar kita kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen ya. Oke, mantap. Teman-teman Mas. Kristen silakan klik. Yang Kristen silakan. Klik permintaan untuk naik. Bang The Power buka Permintaan. mic-nya coba. Bang The Power. Power. Buka Cari mic. jaringan yang bagus deh. Iya. Coba ini kayaknya udah. Saya satu pertanyaan aja Oke, silakan. Bang Zuma, ada satu pertanyaan aja. Itu duluan Islam apa Kristen? Itu pertanyaan. Pertanyaannya duluan Islam atau Kristen? Yang bertanya siapa tadi? The Power. Bang The Power, Bang Zuma. Kristen. Power ini dari Kristen, Oke, Bang. oke. Islam itu artinya damai sejahtera. Yesus itu juru damai sejahtera, juru Islam. Bahkan Yesus disebut di dalam Ibrani 5 nomor 7 sebagai orang soleh. Berarti lebih duluan Islam. Dan sampai kiamat datang, sampai kodok bisa pakai helm, tidak ada Yesus pernah mengajarkan Kristen. Yesusnya itu ajarannya penuh dengan referensi keislaman. Jadi Islam lebih dulu daripada Kristen. Kristen itu agama tempelan dari Roma yang dibentuk oleh Paulus. Silakan. Lah, kenapa ngambilnya di Ibrani? Itu kan kitabnya orang Kristen. Lah kan Anda bertanya tentang Islam kan? Iya kan? Kalau berbicara duluan mana ya kita harus punya referensi dong. Kitabmu saja Ibrani mengatakan Yesus anak soleh. Soleh itu identik Islam. Ada nggak Kristen disebut soleh?
Pak Pendeta Petrus adalah orang yang soleh. Mana ada? Soleh itu identik dengan Islam. Soleh artinya orang yang mendudukkan perkara hidupnya, ibadahnya hanya kepada Allah. Yesus orang soleh. Di mana Yesus disebut sebagai orang Kristiani? Ada. Enggak ada, kawan. Yesus itu orang soleh. Jadi lebih duluan Islam daripada Kristen. Karena sebelum Kristen muncul, Yesus lebih dulu menjadi anak soleh. Loh, kok jadi menangis? Aduh, Nah, ketawa gue. lah Yesus orang soleh atau orang Kristen? Kutanya dulu. Itu Yesus, Ah. Yesus yang kamu percaya itu Dia orang soleh. adalah Yudas. Lah, Bukan. Ibrani 5 nomor 7 itu Dia anak soleh. disalib kalau orang Yesus. Lah gimana nih? Aduh, Kalau bukan Yesus level saya orang ini kalau yang gini. itu disalib. Ini bukan level saya ini. Itu tidak Gimana bang? Turunkan bang. Tanya dulu. Saudara, yang di Ibrani 5 nomor 7 itu berbicara tentang Yudas apa berbicara tentang Yesus? Yesus orang soleh. Soleh adalah Islam. Kalau dibilang Advent, Yesus orang Advent, Yesus orang Katolik, Yesus orang Protestan, baru Kristen itu. Tapi kalau berbicara mengenai soleh, laki soleh, perempuan soleha, itu. Tapi kalau dia di tengah-tengah antara laki perempuan, itu salahin. Bukan soleh, bukan Selamat soleha, siang, tapi Juma. solahin. Selamat siang. Ya, siang. Selamat siang. Baik, saya mau bertanya nih, sejak kapan bahasa punya agama, Bang Juma? Sejak kapan bahasa punya agama? Semua agama itu belum. Dengar. Kamu bertanya, saya jawab. Belum, Juma. Iya, belum bentar. Bahkan Tuhanmu yang bernama Alif Lam Lamah itu mencuri bahasa Arab. Sekarang tunjukkan Mati data dia. sama saya, Juma. Sejak Mati dia. kapan? Bagaimana ini? Gimana, ngeri kan? Ngeri nggak, bro? Sejak Iya, kapan? iya. Pertama nih. Boleh ngomong dulu nggak, host? Boleh. Oke. Pertanyaan Langsung saya poin aja adalah, bang. Bukan dia ada nggak langsung poin aja. perintah? Ada nggak perintah di Al-Quran atau semua nabimu atau semua ulama-ulamamu Ini kenapa ini? teman-teman? menerjemahkan alif lam lam ha menjadi a l l a h latin itu, Juma? Jawab. Oke, baik. Jadi gini, saudara, terlalu jauh kamu itu melanglang buana bertanya sesuatu yang Jawab tidak aja, ada faedahnya. jawab aja, Juma. Ya ini saya menjawab. Jawab aja. Saya menjawab. Pertama tadi apa tadi pertanyaanku? Pertanyaanmu Apa tadi? dari mana Allah kemudian menciplak bahasa Arab kan? Bukan, salah kamu. Yang pertama Jadi, tadi, sejak kapan agama Sejak kapan? punya Islam? Oke, Oke, baik. Oke. jawab. Jadi Itu gini. dulu lah, nanti kita lanjut. Oke, baik. Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah, jelas kaidahnya di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Aku Tuhan tidak mengutus seorang rasul pun melainkan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi agama yang benar dari Tuhan adalah agama yang kitabnya berbahasa sesuai dengan bahasa kaum di mana nabi atau utusan tersebut diutus. Itu Al-Quran. Lalu Al-Quran surah Yusuf ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku Tuhan mewahyukan Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab agar kamu wahai Nabiku Muhammad mengerti. Sekali lagi, Islam diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab. Cakupan agama Islam menggunakan rasa, menggunakan makna, menggunakan kandungan, menggunakan tafsiran, menggunakan kemudian referensi yang bernama bahasa Arab.
Jadi Islam Arab, diam dulu. Oh, Diam dulu. belum Diam dulu. menjawab. Ya, saya harus memahamkan Anda. Jadi Islam identik dengan bahasa Arab. Al-Quran identik dengan bahasa Arab. Apapun yang termaktub di dalam Al-Quran, baik itu tauhid, baik itu akidah, baik itu syariat, baik itu muamalah, hukum-hukum, implementasinya menggunakan bahasa ilahi, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Satu-satu. Sekarang saya balik nanya samamu. Oh, Saya balik nanya belum. samamu. Saya balik nanya Pertanyaan saya satu-satu. tidak terjawab, Satu-satu. cuma Satu-satu. saya jawab, saya tanya Satu-satu. loh, sejak Satu-satu. kapan? Satu-satu. Sekarang saya balik nanya samamu. Sebentar dulu, belum. Saya balik nanya samamu. Takut dia. Saya balik nanya samamu. Hai. Ketika Gitu doang Yesus kualitasmu. melakukan penginjilan kepada Bani Israel, Yesus menggunakan bahasa pengantar Ibrani, Aramaik, atau menggunakan bahasa Yunani? Jawab. Yang pasti dia bukan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang dicuri Saya Tuhanmu, tidak yang bertanya bernama itu. Alif Saya Lam tidak Lam bertanya itu. Oke, Saya lah. tidak bertanya yang itu. pasti, Saya bertanya, dia- Yesus mengajarkan Injilnya kepada kaumnya Yahudi menggunakan Gimana lah bahasa Yesus? Ibrani, Oke. Aramaik, atau menggunakan bahasa pagan Yunani? Jawab. Oke. Jadi kebotolan dia, teman-teman, katanya Yesus mengajarkan Injil. Heran saya, Injil apa yang Markus 1 Jangan nomor di-mute. 14. Markus Jangan 1 Markus 1 Bunda nomor kalian saya 14. tanya loh, Dengar. gimana sih kalian ini? Bentar, belum. Nah, katanya mau dijawab. Markus 1, jangan Gimana sih? bernarasi kalau tidak ada ilmu. Kamu Lah disampaikan. kamu yang bernarasi tidak ada ilmu juga. Markus 1 Kamu yang bernarasi nomor tidak ada ilmu. 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Tuh. Kena kan? Kena. Jangan Tenggorokanmu kena. di-mute lah. Tenggorokanmu Iya, kena kan? tadi Kena. pertanyaan tenggorokanmu saya kena. si Jumaida ini tidak Ketepak. menjawab. Ketepak. Apa sih? Sekarang Apa sih? Sekarang Oke. kau jawab pertanyaan Sekarang, saya. iya, saya jawab nih. Ketika Yesus datang ke Bani Israel, Yesus mengajarkan Injilnya menggunakan bahasa Aram atau Ibrani, atau Yesus menggunakan bahasa penjajah, Oke. bahasa Yunani? Jawab, silakan. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Jadi inilah gurunda kalian, ternyata nggak ada ilmu. Saya jelaskan kalian tentang Kristenan. Yang pertama, Yesus tidak adalah memberitakan Injil karena dialah Injil itu sendiri. Markus Yang 1 pertama. 14. Yang kedua, dengar dulu. Nanti ke sana, tenang kau. Tenangin Markus dulu 1 ini, nomor jin gua 14, hiramu itu, Yesus Juma. memberitakan Tenangin Injil. dulu jin gua hiramu itu, Juma. Udah, Anda Saya turun, jelaskan Anda dulu, ke boleh? gereja, colok pantat takut. pendeta, Takut. habis itu Takut, jilat takut tanganmu. dia lihat. Enggak, saya enggak butuh orang bodoh yang sombong. Saya butuh saudara Kristen yang meskipun masih bahlul, tapi tidak sombong dan mau belajar. Ngapain saya belajar sama orang yang bertentangan dan Ngapain saya berdebat, berdiskusi dengan orang yang bertentangan dengan kitabnya sendiri? Saya bukan orang gila. Yesus tidak mengajarkan Injil katanya. Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengajarkan Injil? Lah, Markus 1:14 Yesus mengajarkan Injil. Dasar bonyok. Makanya pesan saya, kurangi makan asu kawan ya. Tahan-tahan sedikit itu mulutmu untuk jangan makan asu. Kalau kau makan asu terusan, kau cuman congor modal au-au aja, tapi tak ada ilmu. Masa kau lawan kitabmu sendiri? Sejak kapan Yesus mengajarkan Injil? Ditampar Markus 1:14 Yesus mengajarkan Injil. Oten. Makanya kurangi makan babi, ya, biar otakmu itu sedikit agak berfungsi. Lanjut. Apabila engkau dengar. Apabila engkau mendekati suatu wilayah untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaianmu dan membuka pintu gerbangnya, maka wajib hukumnya semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak atasmu. Itu politik. Jadi pertama menawarkan perdamaian. Setelah lawannya kemudian menerima perdamaian, maka perbudak semua orang yang meminta damai samamu itu. Ini perintah dan itu dijalankan oleh agamamu. Itu yang dilakukan oleh agamamu tuh. Lalu dikatakan begini, lalu apabila mereka tidak mau berdamai,
Kepunglah mereka, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ini perintah, ini agama disertai politik. Ini yang dipraktekkan Belanda. Kalau Nah, sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran perintah untuk membunuh atau memerangi atau menjajah atau menjara atau merusak rumah ibadah atau mengganggu orang ibadah. Mana dalilnya dalam Quran? Silakan. enggak, kalau masalah Belanda datang ke Indonesia itu namanya imperialisme, bro. Itu Bible yang melakukan itu. Bible, perintah Bible. Kutanya dulu saudara, kutanya dulu, yang pertama kali mendirikan lembaga Bible di Nusantara ini orang mana? Kan Indonesia ini mau direbut sama Belanda sama Jepang, itu mau Orang dijajah. Belanda. Orang Belanda yang pertama kali mendirikan lembaga Bible. Berarti memang mereka menjajah sambil menjalankan misi pemurtadan atau kristenisasi namanya. Kok bukan pula? Gimana ceritanya? Sekarang Itu dulu fakta sejarah. Aduh, bukan pak. Itulah kau gabung-gabungkan. Sebenarnya nggak kau Loh, gabung-gabung. kok gabung-gabungkan gimana? Sekarang yang saya baca tadi itu dalil dalam Bible atau bukan? Itu imperialisme namanya itu, bro. Enggak, yang saya tanya yang dalil ku baca tadi itu dalil Bible atau bukan? Bukan itu patokan orang itu menjajah Indonesia. Lah, bukan itu gimana ceritanya? Itu perintah di dalam Bible. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, haruslah engkau menawarkan perdamaian. Kalau dia terima perdamaian, maka ajaklah, perintahkanlah mereka untuk menjadi budakmu, suruhlah mereka kerja rodi bagimu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Lalu apa? Setelah Tuhan menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya laki-laki dengan mata pedang. Itu perintah, itu perintah dalam Bible. Itu Salah pula. Itu sudah ada Biblenya. Dengar, sudah ada Biblenya, sudah ada pelakunya, ada korbannya, masih juga katakan salah. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Kenapa Belanda tidak menjalankan itu lagi ke negara lain? Coba, kalau memang itu alasannya. Karena dia tidak ada lagi bangsa yang bisa diperbudak, nggak ada. Kalau memang Nggak ada lagi bangsa yang mau diperbudak. Semua orang sudah melawan. Coba aja lagi perhatikan. Coba lagi perhatikan isi Biblemu. enggak Pasti terjadi lagi. berdasar argumenmu itu. Kalau memang itu Berdasar itu fakta real, itu keadaan. Di mana mereka menjajah, di situ mereka dirikan gereja. dengan Di mana mereka berbasis, di mana mereka membentuk basis, di situ pasti peninggalannya mayoritas agama penjajah. Di mana mereka bermarkas, di situ pasti tempat agamanya diajarkan. Begitu mereka pergi dari basisnya, pasti meninggalkan rumah ibadah dan pengikut. Itu fakta. Itu real. Jangan ku katakan tidak. Di mana Kristen menjajah, di situ pasti dia membuat sisa-sisa penjajahan berupa gereja, berupa pengikut dan seterusnya. Itu fakta real. Sakit. Mungkin mana? Memang itu faktanya kayak gitu. Nggak ada orang Yahudi datang ke Nusantara mengajarkan Kristen, nggak ada. Yang datang mengajarkan Kristen adalah penjajah. Anda campur adukan imperialisme Anda dengan campur adukan. Anda tadi membahas apa sebelum ini? Anda bawa yang di Aceh, yang di Bandung, di mana-mana. Apa? Saya bilang oknum, Anda campur adukan dengan agama. Giliran dikasih bukti, politik. Gila, itu semua oknum. Seharusnya kalau terbuka sebenarnya bisa selesai kan gitu. Tidak ada lagi Saudara, kan saudara, gitu. kalau pelakunya Islam itu oknum pasti, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Tapi kalau di agamamu itu politik berbungkus, tetapi isi dalamnya adalah isi cakupan Bible, perintah memperbudak, menjajah, menjarah, merampok, membunuh. Artinya Baginda juga kan nggak pernah berbuat begitu. Tapi kenapa kok umatnya gitu? Itu yang saya sayangkan. gitu loh. Itulah yang disebut oknum. Kayak itu kenapa kayak itu kan terserah Itulah lah. yang disebut oknum, Bang. Karena Ya, tidak berarti- ada perintah dan tidak ada contoh.
dari agama kami. Tapi kenapa kalau ada kejadian-kejadian semua oknum yang di Sukabumi oknum Karena tidak ada perintahnya di Islam, nggak ada perintah. Ya Bali oknum, semua oknum kan gitu. Ya karena tidak ada perintah. Ya karena itulah terus alasan kalian itu, makanya Ya karena selalu memang nggak ada berbuat. perintah. Apa sih? Kan selalu ada yang berbuat kan itu. Nah, ada perintah nggak di dalam kitab sucinya umat Islam berbuat begitu? Ada nggak? Tidak ada, tapi kenapa Tidak bawahnya ada. gitu? Berarti oknum. Bawahnya gitu. Sementara kita kan nggak pernah membalas, mau dibakar kek, mau dihancurin kek, nggak pernah kita Bagaimana balas. mau membalas? Jumlah kami 87 sampai 88%, kalian cuma 6%. Sekarang Bunuh di diri. Manado, sekarang Bunuh di diri Manado itu sama namanya. Mau sekarang di membalas, Desa membalas. sama di Coba, Manado, coba angka kalian naik sedikit aja. Coba naik angka kalian sedikit aja. Hah? sekarang Gak usah sekarang terlalu yang jauh, kita Bung. Mohon maaf nih. Gak usah terlalu jauh. Tengok Papua sana. Ah, Siapa pelaku di sana? Hah? Siapa? ada dihancurkan nggak sono musola, nggak ada kan? Enggak, saya tanya. Wow, 2016 masjid saya dibakar di Tolikara. Nah, itu cuma satu di antara berapa Cuman puluh tahun. cuman satu. Coba di NTT. Coba aja hancurkan semua musala yang ada di sana. Coba aja kalau berani. Coba aja praktekkan isi Bible di sana kalau berani. Coba hancurkan semua masjid di sana. Coba kalau berani. Sudah 2 bulan. Kau itu. Baru 2 bulan udah 3 kali Pas kita lihat keadaannya. Ayo. Aman, Bebas tidak kemudian orang Islam membangun di tempat kalian yang mayoritas itu? Bebas nggak? bebas lihat Manado. Nenek lu kiper, bebas apa? Barusan laporan dari Manado, musala itu ditolak. Pesantren mau didirikan di Papua ditolak. Piti-pitinya masih ada. Ada aja. Lihat di Taput. Banyak masjid di situ, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang bakar. Banyak karena mereka umat Islam juga banyak. Mana banyak? Lihat dulu ke paling utara. Segelintir itu. Umat Islam di sana mana umat Islam di sana mau dirikan masjid. Mereka mau dirikan masjid di lingkungan mereka sendiri. Tidak sama seperti kalian. Kalian mendirikan gereja di lingkungan umat Islam. Mana coba? Di mana ada perkampungan Kristen, ada orang Islam masuk ke situ bangun masjid? Di mana itu tertulis? Di mana itu terjadi? Ada? Enggak ada. Banyak di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada masjid, berarti ada umat Islamnya. Tidak mungkin ada masjid tidak ada penduduknya. Berbeda dengan kalian. Gereja kalian bangun di hutan belantara, nggak ada orang. Cuman radius dari beberapa kilo dari gereja kalian itu umat Islam semua. Saya sendiri yang melihat. Saya sendiri yang datang ke TKP. Sekeliling itu, sekabupaten itu Islam. Kalian cari di hutan belantara, dirikan gereja. Untuk siapa? Untuk siapa gereja di hutan belantara kau buat? Untuk siapa? Untuk siapa? Sekarang saya tanya dulu Anda. Ya, enggak usah kau bertanya, jawab aja dulu itu. Iya saya jawab. Hutan belantara bikin gereja. Untuk siapa datang ke situ? Oke. Ada umat mau menyembah Tuhannya, memuji Tuhannya kok dilarang. Itu kan iblis. Siapa namanya yang itu. larang? Siapa yang larang? Yang di Padang dihancurin. Apa yang dilarang di sana? Kan ada gerejamu di tempat lain. Ngapain kau bikin gereja di tengah umat Islam? Selalu merasa terzolimi, paling cantik. Urusan keagamaan kan. Di mana kamu pernah lihat orang Kristen membludak di gerejanya mau ibadah tapi tidak muat? Di mana? Nggak ada kan? Kau bikin gereja sesuaikan dengan jumlah kalian juga. Apa salahnya? Jangan karena bisnis sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit bikin gereja, sedikit-sedikit. Jangan karena bisnis sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit gereja. Bapaknya bikin gereja, anaknya juga bikin gereja, tetangganya bikin gereja, dia juga bikin gereja. Mentang-mentang ada perpuluhan berlomba-lomba bikin gereja. Jemaahnya cuma 2 ekor. Buat tempat ibadah. Nggak ada itu, nggak ada. Itu fitnah, itu fitnah, itu fitnah. Kami Itu punya nggak ada. uang bikin gereja. Ya bikin gereja, tapi pakai aturan negara kita ini dong. Sekarang gini Bang, kalau minta Apa izin itu? dikasih nggak? Nggak dikasih. Ya pasti dikasih kalau memenuhi syarat. Negara kita ini adil terhadap penduduknya, mau Islam mau Kristen. Katanya gereja banyak tapi sepi. Buat apa banyak? Kok nggak ada pengisi yang isi? Buat apa? Tahu nggak ceritanya gereja Yasmin yang di Bogor itu? Mulai zaman Soeharto baru sekarang berapa tahun baru berdiri? Udah puluhan Ya, tahun. baru ada isinya berarti. Ya iyalah, berarti berpuluh-puluh tahun baru ada isinya. Nah sekarang kenapa isinya lambat?
Apa alasannya? Kalian persulit, kalian ketakutan. Kau kalian emang saya umat Islam ini yang punya wewenang mengeluarkan izin? Ada-ada aja ini. Aduh, pemerintah lah. Ya berarti kamu menyalahkan pemerintah. Itulah kamu. Dari zaman Soeharto. Nah, ini teman-teman yang duduk di pemerintahan nih, ada orang Kristen nih keberatan. Kalian salah katanya mempersulit izin mereka. Dari zaman Soeharto. Dari zaman Soeharto mereka ingin dirikan gereja katanya, sampai sekarang baru keluar izinnya. Coba. Berapa tahun? Pandai-pandai Kalian yang. mau kasih izin, coba kasih izin. Kenapa jadi kalian kampret? Emang saya Islam itu duduk di pemerintahan apa? Ya artinya umatmu itu ceramain dulu. Kenapa jadi Islam di bawah-bawah? Yang mengeluarkan izin itu pemerintah, bukan Islam, koclok. Terus Lagian juga kalau dirikan gereja kayak di Makassar ini, dirikan gereja di tengah-tengah umat Islam yang datang orang dari jauh. Nanti hari Minggu baru rame, sudah gitu motornya knalpot racing. ya kan Datang-datang teriak-teriak di rumah ibadahnya yang dipanggil Tuhan kami. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ngapain Tuhan-Tuhan kami dipanggil di situ? Ya marahlah kami. Kau panggillah Tuhanmu Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Nah itu baru ini Allah yang dipanggil. Gimana sih? watakmu ya. Aduh. Loh, kok jadi watak? Itu fakta, itu real. Bukan. Itu fakta, itu real. Sekarang contoh nih, contoh. Ini depan rumah saya nih. Ini depan rumah saya. Jaraknya cuma 10 meter depan rumah saya nih. Itu non muslim, asal saudara tahu. 10 meter dari rumah saya non muslim. Radius 1 kilometer sampai 5 kilometer ke kanan rumahnya Islam semua. Ke kiri Islam semua. Ke belakang Islam semua. Ke kanan Islam semua. Depan belakang Islam semua. Tapi giliran mereka bikin acara, orang dari kampung, bahkan dari planet Pluto yang datang, ribut di tengah kompleks ini, entah di mana-mana parkirnya. Ada kami larang? Enggak. Mereka berjuber di situ, menyanyi-nyanyi, nyebut nama Allah. Karena Tuhan tempatnya tidak ada Allah gereja. yang Karena tidak kudus. diperbolehkan bikin gereja, makanya Ngapain coba? tempat jauh datang. Anda harus paham dengan itu. Ngapain coba panggil-panggil Tuhan kami? Kalian bernyanyi-nyanyi panggil Allah, 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 Allah. Panggil aja Dewa, Theos, Bapa, Theos, Anak, Theos, Roh Kudus dibawa lagi. Theos Merpati. Nah itu baru betul. Ini udah nyanyi-nyanyi, mengganggu orang di kompleks. Nah, itulah Panggil ibu. Tuhannya tuh pakai nama Tuhan kami. Itu Bang. Makanya kalau Anda ingin tertib, dengar dulu. Kalau Anda ingin tertib, ketika kemudian ingin melakukan kebaktian di kompleks, ya, teriaklah memanggil Tuhan kalian dengan nama Tuhan kalian, jangan pakai nama Allah. Teriaklah di situ sampai mulut kalian robek. Theos Bapakku yang di surga, terpujilah namamu Theos, Orang Kristen Arab juga gak pakai Allah. Nah ini bukan di Arab. Ya. Ini Arab kah? Ini Indonesia, Paman. Ini bukan di Arab. Ngapain kau pakai nama Tuhan umat Islam? Kenapa umat Kristen yang di Arab itu pakai bahasa Arab panggil Tuhannya? Bukan bahasa Indonesia. Allah Kudus. Ngapain coba? Sudahlah kau datang di kompleks kita, kau sebut nama Tuhanmu pakai nama Tuhan kami. Kamu parkir sana sini, belum lagi motor, belum lagi bau keteknya, Masya Allah. Bau Pribadi. keteknya itu aroma kandang babi tuh jaraknya 1 kilometer kecium. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. AC di rumah saya ini ada 6. AC di rumah saya 6 tidak berfungsi. Kalau mereka pada ngumpul ketek itu tajam kali nusuk hidung. Bukan cuma cuci muka sama cuci hidung. Itu. Jadi bukannya kita tidak toleransi. Kita toleransi, bro. Cuman kalau kalian kebaktian itu panggillah Tuhanmu, jangan kau panggil nama Tuhan kami di situ. Katanya Kristen kau panggil Allah. Sekarang umat Kristen yang ada di Arab itu bahasanya gimana manggil Tuhannya? Itu di Arab.
Cak Ayu ini Indonesia. Tadi katanya Indonesia dibahas, sekarang lari ke Arab. Enggak. Bahasa itu bukan milik pribadimu. Bahasa itu Bukan pribadimu gimana? Itulah kamu. Islam itu identik dengan bahasa Arab karena kitabnya bahasa Arab. Istilah prinsip-prinsip bahasa Arab di dalamnya, dan bukan cuma ngarap. Itu memang nama. Kata Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Kalian datang depan rumah ini, ala Bapakku yang turun ke bumi, masuk dalam rahim bunda, keluar jadi anak Allah. Apa itu? Coba keluar jadi anak Theos, atau keluar jadi anak Bapak, atau keluar jadi anak Yahweh. Itu nggak apa-apa. Ini anak Allah dibawa-bawa. Apa lagi? Teknologi TikTok ini kan milik kafir. Kenapa kau pakai? Makanya kalian tertinggal, bro. Wah, yang kayak begini aja kau protes. Karena Allah aja kau protes. Masalah Allah Kalau nggak dipakai nggak laku. Gimana usahamu kalau nggak dipakai nggak laku? Sekarang kamu naik. Kalian bikin temuan, kami tinggal nikmati. Tuh kami bayar, nggak gratis. Nenek lu kiper. Emang kami gratis gitu? TikTok gratis untuk Islam ya? Mana bisa? Kau pakai umroh sama naik haji. Nih kau naik onta aja kau. Ya, lucu ente ini. Lucu. Kalau hal itu yang Anda jadikan kemudian sandaran, Mama aja kau persoalkan. kalau itu yang Anda jadikan sandaran, sekarang ilmu falak itu dari mana? Ilmu menghitung itu dari mana? Itu dulu algoritma itu dari mana? Aku di abad Ilmu 11 menghitung, tunggu dulu, kutanya dulu samamu. Ilmu menghitung itu dari mana? Coba kutanya samamu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kita mau uji nih, ilmu hitung. Aljabar itu menemukan dunia Islam. Iya, sekarang kutanya dulu. Aljabar itu ilmu hitung kan? Nah, sekarang ada nggak penemuan-penemuan di kalian itu yang bisa menemukan satu temuan yang tidak berdasar kepada ilmu hitung? Ada nggak? Iya, saya akuin kemajuan kalian. Makanya jangan kau bawa itu, jangan kau bawa. Makanya jangan bawa itu nggak paten, nggak paten. Nggak usah kau bawa itu, nggak usah kau bawa itu. Nggak usah. Umat Islam, negara Islam, dengar. Negara Islam menghentikan kemudian ekspor minyak bumi, gelap gulita negara Kristen. Paham kau? Diam. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, sumber untuk operasionalnya itu adalah negara-negara Islam, yaitu minyak bumi. Diam, jangan kau banyak cerita. Sebagus apapun apa yang kau jadikan temuan, pesawatmu nggak bisa terbang kalau tidak ada minyak bumi. Komputermu tidak bisa nyala, listrik nggak bisa nyala kalau tidak ada minyak bumi. Dan itu semuanya dari negara-negara Islam. Paham? Jadi kita ini sebagai makhluk Tuhan saling membutuhkan satu sama yang lain. Jangan kau kemana-mana bahasnya. Lucu ente ini. Aku paham, Ya gitu dong. Gitu. Salaman kita, salaman. Cipiki, ketepak. Itu BBM itu dari dunia Arab. Oh sudah, katanya sudah, kok dilanjut lagi. 20 tahun akan datang nanti itu minyak itu nggak dipakai, nanti kelaparan orang itu karena Eropa udah menemukan nanti dari sawit dari kentut dipakai untuk terbangkan pesawat gitu. Mengandalkan minyak. Tai sapi dipakai masak. Tidak menguasai teknologi. Anda harus paham dengan itu. Di Eropa itu bikin minyak dari Udah. Sekarang saya tanya gini aja deh. Apa yang ditemukan ilmuwan ada nggak berasal dari Bible? Saya akui itu dulu. Ya makanya. Udah. Ampun Bang Suma, ampun. Obat doang kalian yang bisa produksi dari Arab, titik. Ampun Bang Suma. Udah ya. Udah. Jadi kembali kepada tema kita. Aku paham cuma di abad 10 kalian menguasai teknologi, astronot, kembali ke tema kita. Kembali sudah. Jangan nangis. Cuma sekarang kalian tertinggal. Harus paham dengan itu. Ya sudah, kalau sekarang kamu itu lebih maju, boleh nggak sekarang patung Tuhanmu itu kasih pakaian biar agak sopan sedikit? Bukan. Itu bukan urusanmu. Lah,
Kamu berbicara agama dengan teknologi. Bisa nggak patung Tuhanmu itu kau buat matanya berkedip-kedip, berjalan, kemudian bisa nggak? Emang dari sononya gitu kok mau diapain? Kita mau merubah itu. Berarti masih ketinggalan zaman. Berarti udahlah, nggak usah bahas itu. Pening aku dengarnya. Makanya SDM kalian itu tertinggal bro. Kalian harus sadar SDM tertinggal gimana? Sekarang kau tunjukkan orang Kristen di Indonesia yang menjadi penemu kapal terbang. Siapa? Itu dari sekolah dari Jerman itu si Habibie kan? Ya Siapa? sekarang saya tanya siapa yang orang Kristen yang sekolah di neraka yang bisa nemukan pesawat? Siapa? Itu gurunya Ada. dari Jerman itu bro. Bom-bom itu penemu manusia tanpa anus. Banyak orang Kristen Pandai-pandaian kau di ini. Jerman gak mau pulang, dia cuma Habibie doang yang pulang. Nah Itu sekarang benar-benar pertanyaan itu. saya, orang Kristen yang selevel B.J. Habibie siapa? Banyak di Jerman orang. Iya gak mau siapa? pulang. Ada orang-orang Siapa? Medan juga banyak di situ. Siapa? Edis TV. Sudahlah bang, Jadi, Ayo dilanjut dulu Dinda. Dinda Dedi dikasih minum Aku baygon dulu pernah teman kita ini. baca Saya sejarah ibadah dulu itu sejenak. menguasai Kasih dia tua segala biar dia bidang. tidak mabuk. Lanjut, Cuma lanjut. kalian sekarang tertinggal. Kau harus akuin itu, paham? Apalah. Apa yang mau dipahamkan, Pak penyebar? Kalian tertinggal di segala hal sekarang. Udah? Kalau Anda tidak membuka mata, membuka diri, akan terlindas kalian. Ingat omongan saya. Mana ada. Kita selalu bersaing kok kalau masalah teknologi. Mana sih? Sekarang Ngomong itu jangan ini aja. Buktinya mana Gini. yang dari Kristen? kan rukun Islam kelima itu kan harus naik haji toh. Rukun Islam lagi. Anda kan Kristen. Enggak, biar Ngapain saya Anda ngurusin rukun Islam. biar saya buka cakrawala kamu. Artinya kalau tidak ada Cakrawala pesawat, aja susah kali ngomong Anda cakrawala. bisa kamu melaksanakan rukun Islam kelima, umroh ke sono sama naik haji. Kalau nggak ada pesawat naik onta. Karena kita tidak menguasai teknologi. Paham? Oke, kita nggak menguasai teknologi, tapi kita pengguna teknologi. Kalau nggak ada umat Islam nggak laku teknologi kalian, paham? Siapa bilang nggak laku? Ya iyalah, orang Kristen di Indonesia cuma berapa? Cuma dikit. Kalian mau jualan teknologi di Indonesia